Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Profesor Dr. Renat Pubieka Gunara, SSI MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Fisika TPB ITB 2023. Kami dari kelompok 13 RBL Sekolah Farmasi yang beranggotakan saya Muhammad Zaki Wicaksono dengan NIM 162-23140. Saya Norshiana Kirana dengan NIM 162-23143. Perkenalkan, nama saya adalah Khairani Syafina dengan NIM 1622318. Nama saya Kirsta Alexandria Bogar dengan NIM 16223137. Saya Raisa Sabrina dengan NIM 162-23155. Nama saya Hafida Rizky Agustina dengan NIM 162-23146. Nama saya Salma Elisha Arvinda dengan NIM 162-23152. Sekarang saya akan menjelaskan tentang teori dasar kami, yaitu gerak menggelinding. Gerak menggelinding didefinisikan sebagai jenis gerak di mana suatu benda mengalami gerak rotasi dan gerak translasi secara bersamaan. Apabila suatu benda yang biasanya bundar seperti kelereng atau silinder menuruni bidang miring dan ia berotasi dan berjalan dalam arah yang lurus, maka benda itu dinyatakan menggelinding. Ada beberapa gaya yang bekerja pada benda ini, yaitu gaya friksi statis, gaya gravitasi, dan gaya normal. Dengan menganalisa gaya-gaya dan parameter yang bekerja dan mempengaruhi gerak benda ini, kami mendapat persamaan sebagai berikut yang tertera pada layar ini untuk mendapat percepatan pusat massa. Di percobaan ini kami juga menyelidiki kecepatan yang dialami benda saat menggelinding dari bidang miring dengan menerapkan konsep kekekalan energi yang menyatakan bahwa energi total suatu sistem terisolasi tetap. Dalam kasus gerak menggelinding, energi gravitasi, energi benda yang berada di puncak tanjakan sama dengan gabungan energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi benda. Rumus di bawah ini merupakan ekspresi dari hal ini. Berikut adalah tabel dari hasil pengamatan, meliputi waktu, kecepatan, dan juga percepatan pada benda yang melintasi lintasan yang lengkung dan juga lintasan yang miring. Pada bidang miring, ketika sudut kemiringannya meningkat, maka komponen gaya sejajar dengan kemiringan juga akan meningkat, sehingga menghasilkan percepatan yang lebih besar. Untuk bidang lengkung, percepatan suatu objek tergantung pada bentuk kurvanya. Pada percobaan ini, percepatan suatu benda lebih kecil daripada percepatan benda pada tanjakan yang lurus dan tinggi. Gaya normal pada benda ini bekerja secara tidak konstan, tetapi bervariasi sesuai dengan sudut yang ada. Pada percobaan ini, sudut yang ada pada tanjakan itu lebih kecil, sehingga menghasilkan gaya normal yang meningkat dan juga menghasilkan percepatan yang lebih kecil daripada bidang yang miring. Selanjutnya adalah membandingkan waktu tempuh. Waktu tempuh benda yang dilemparkan pada sudut tertentu bergantung pada ketinggian dan juga kecepatan awal lintasan. Jika kedua lintasan memiliki ketinggian yang sama dan kecepatan awal yang sama, waktu tempuh benda juga akan sama. Namun dari hasil percobaan ini didapatkan perbedaan waktu tempuh yang dialami oleh benda yang melintas pada bidang miring dan juga bidang miring lengkung. Dan berdasarkan hasil percobaan, benda yang melewati bidang miring memiliki waktu tempuh yang lebih kecil. Oleh karena itu, hal ini terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hal ini, seperti perbedaan gaya gesek yang dihasilkan dari permukaan kedua bidang yang berbeda. Selain itu juga, bentuk dari kedua bidang dan juga sudut lintasan juga mempengaruhi perbedaan ini.
Dari data hasil percobaan dan pengamatan, bentuk lintasan mempengaruhi waktu tempuh benda yang bergerak di permukaan bidang. Bidang yang bergerak di bidang yang miring memiliki waktu tempuh lebih kecil daripada bidang yang bergerak di bidang lengkung. Bidang miring memiliki lintasan permukaan yang lebih halus dibandingkan lintasan lengkung, sehingga membuat benda yang bergerak di lintasan miring lebih mudah. Benda yang bergerak di lintasan yang kurang halus atau lintasan lengkung, terdapat sedikit gesekan yang terjadi antara benda dengan permukaan yang dilalui, sehingga menyebabkan gerak benda lebih lama. Selain bentuk lintasan, sudut lintasan juga mempengaruhi waktu tempuh. Semakin besar sudut kemiringan suatu lintasan, semakin kecil gaya gesekan kinetik yang terjadi, dan waktu yang dibutuhkan benda untuk mencapai titik akhir semakin singkat. Begitu juga apabila sudut kemiringan suatu lintasan semakin kecil, maka semakin besar gaya gesekan kinetiknya yang terjadi, dan waktu yang dibutuhkan benda untuk mencapai titik akhir semakin lama. Di sini kami juga menghitung energi potensial untuk setiap benda yang menurun bidang miring lintasan lurus, dan berikut adalah data yang kita peroleh dengan rumus M kali G kali H. Dengan menggunakan data kecepatan benda saat benda mencapai dasar lintasan yang sebelumnya sudah diperoleh, energi kinetik benda dapat dihitung menggunakan persamaan energi kinetik. Berikut adalah hasil perhitungan energi kinetik benda. Setelah melakukan percobaan, kami menggunakan data jarak tempuh serta waktu yang digunakan benda untuk melintasi bidang untuk mencari kecepatan akhirnya. Kemudian, untuk menganalisis perbandingan antara hasil percobaan dengan hasil yang didapatkan secara teoritis, kami menggunakan rumus energi kinetik. Kami juga memanfaatkan hukum kekekalan energi untuk mencari kecepatannya. Rumus kecepatan kelereng berbeda dengan rumus kecepatan spidol dan lem yang berbentuk silinder. Hal ini disebabkan oleh rumus inersianya yang berbeda. Dan berikut adalah perbandingan antara kecepatan aktual pada percobaan serta kecepatan teoritis yang didapatkan dari rumus. Kesimpulan dari percobaan yang kami lakukan, yang pertama adalah didapat bahwa terjadi konversi dari energi potensial ke energi kinetik pada benda yang menggelinding di permukaan bidang miring lurus. Pada saat benda bergerak menggelinding ke bawah, energi potensial gravitasi dikonversi menjadi energi kinetik sesuai dengan hukum kekekalan energi mekanik. Sementara pada lintasan lengkung, konversi energi melibatkan aspek tambahan seperti energi potensial elastisitas. Namun, keduanya tetap memenuhi prinsip kekekalan energi yang menunjukkan bahwa energi potensial beralih ke energi kinetik dan terjadi keseimbangan sehingga benda bergerak pada energi yang tetap di setiap titik. Yang kedua adalah bentuk lintasan dan kemiringan lintasan sangat berpengaruh terhadap waktu tempuh benda yang menggelinding. Semakin curam kemiringan lintasan, maka semakin cepat pula benda bergerak sehingga waktu tempuh menjadi lebih singkat. Pada percobaan yang telah kami lakukan, waktu tempuh benda cenderung lebih cepat pada lintasan yang berbentuk miring lurus daripada bentuk lintasan miring melengkung. Hal ini bertolak belakang dengan teori. Teori menyatakan bahwa waktu tempuh benda pada bidang lengkung lebih cepat daripada waktu tempuh benda pada bidang miring, karena pada bidang lengkung potensial elastisitas dapat disimpan dan dilepaskan, sehingga memberikan sumber energi tambahan yang mempercepat gerakan benda. Faktor-faktor yang menyebabkan besarnya galat percobaan yang kami lakukan, sehingga hasil yang didapat tidak sesuai dengan teori antara lain. Yang pertama, hambatan udara diabaikan. Yang kedua, gesekan permukaan dan koefisien kinetik diabaikan. Yang ketiga, bidang lengkung yang kami buat kurang halus dan adanya asumsi bahwa sudut lengkung sama dengan sudut bidang miring. Yang keempat adalah human error atau ketidakpresisian pengukuran. Dan yang kelima adalah variabilitas energi potensial elastisitas diabaikan. Baik, sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata, kami pamit undur diri. Terima kasih.